Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsie Septiana, saya dari kelas 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang demokrasi. Sebelum saya masuk pada pembahasan hadis, maka saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau penduduk suatu tempat, sedangkan kratos artinya pemerintahan atau kedaulatan. Nah, jadi pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Sering disebut dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, demokrasi ini merupakan pembahasan yang menjadi off the topic pada saat kemarin hingga saat ini. Nah, yang mana orang Barat memunculkan kata demokrasi dalam pemerintahan. Nah, dari munculnya kata demokrasi tersebut, maka dengan segala tujuan yang akhirnya Islam pun ingin mencoba menggunakan kata demokrasi dalam pemerintahan. Dan dengan kata tersebut pula, maka bermuncullah para pemikiran Islam yang mendebatkan apakah ada demokrasi dalam Al-Quran dan hadis, dan apakah sesuai dengan Islam itu sendiri. Nah, nanti kita akan membahas hadis-hadis tentang demokrasi. Nah, di dalam Islam ada yang dikenal dengan syura atau musyawarah. Musyawarah ini merupakan bagian dari demokrasi. Maksudnya musyawarah dan demokrasi mempunyai kaitan yang besar. Nah, lalu apa itu musyawarah? Musyawarah adalah meminta pendapat dan mencari kebenaran. Maksudnya, kita meminta pendapat orang-orang ahli atau orang-orang yang bersangkutan sehingga menghasilkan mufakat atau suatu kesepakatan. Nah, musyawarah ini udah ada sejak zaman Rasulullah. Adapun salah satu contoh dari musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah dulu, itu pada penerapan posisi pasukan perang pada perang Badar pada saat itu. Nah, pada saat itu Rasulullah meminta pendapat para sahabat dalam mengatur posisi perang. Nah, sehingga menghasilkan suatu mufakat atau kesepakatan antara Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Nah, dan Rasulullah mengambil pendapat mayoritas pada saat itu. Nah, selanjutnya adapun perbedaan dan persamaan antara demokrasi dan musyawarah. Persamaannya adalah sama-sama dari rakyat. Maksudnya keputusan dari rakyat dan kembalinya pun kepada rakyat dan dinikmati bersama. Dan adapun perbedaannya adalah musyawarah merupakan ciri dari demokrasi, dan demokrasi adalah hak-hak rakyat untuk mengeluarkan pendapat. Selanjutnya saya akan membahas hadis tentang demokrasi. Auf bin Malik berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka juga mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka juga mendoakan kalian. Dan seburuk-buruknya pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka juga membenci kalian, dan kalian mengutuk mereka dan mereka juga mengutuk kalian. Nah, lalu kami bertanya kepada Rasulullah, apakah pada saat itu kita harus memeranginya? Maka Rasulullah menjawab, tidak, selagi mereka masih sholat bersama kalian. Dan barang siapa dipimpin oleh seorang pemimpin yang bermaksud kepada Allah, hendaklah ia membenci perbuatannya, tetapi jangan lepas dari ketaatan kepadanya. Nah, selanjutnya penjelasan dari hadis tersebut telah dijelaskan bahwa pemimpin yang baik, pemimpin yang saling mencintai dan saling mendoakan. Maksudnya, kita mencintai pemimpin dan pemimpin juga mencintai rakyatnya. Nah, pemimpin yang begini ya pasti pemimpin yang bertanggung jawab atas jabatannya, bertanggung jawab atas kewajibannya. Pemimpin yang lebih mengutamakan
kepentingan rakyatnya daripada kepentingan keluarganya atau kepentingan pribadi. Adapun tadi sebaliknya, seburuk-buruk pemimpin itu pemimpin yang saling benci dengan warga masyarakatnya. Pemimpin membenci masyarakatnya sendiri dan juga masyarakatnya juga membenci pemimpinnya. Nah, pemimpin yang begini ya jelas pemimpin yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya. Pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan masyarakat, dibanding kepentingan rakyatnya. Dalam kita menghadapi pemimpin yang begini, maka timbul pertanyaan apakah kita harus memeranginya waktu itu. Maka di dalam hadis tersebut telah diterangkan bahwa Rasulullah menjawab tidak, selagi pemimpin itu masih mendirikan sholat, maka tidak usah kita memeranginya. Juga tadi telah disebutkan, barang siapa dipimpin oleh seorang pemimpin yang bermaksiat kepada Allah, maka hendaklah ia membenci dari perbuatannya, tetapi kita harus tetap taat kepadanya. Nah, maksud taat di sini kita tetap walaupun kita benci terhadap pemimpin kita dengan perbuatannya maksudnya, tetapi kita tetap menjalani kewajiban kita sebagai rakyat. Apa kewajiban kita? Yaitu seperti membayar pajak, taat kepada undang-undang negara dan sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.